boleh mampu melakukan setiap karya di dunia ini. Di dalam tuntunan terang sinar kebenaran firman-Mu lah kami boleh menemukan satu jalan kebenaran, dan kami boleh berbangga punya Allah seperti itu Tuhan, untuk menjadi sumber penghidupan dan pengharapan kami. Ajar kami untuk tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi semua oleh kuat dan gagal hanya oleh Tuhan Yesus Kristus saja. Kami kuat, kami mampu, kami bisa. Itu semua karena karya Tuhan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, tegurlah kami, nasihatilah kami, tunjukkanlah jalan untuk kami, sehingga hidup kami boleh benar di hadapan-Mu dan menuju kepada kebenaran dan pengharapan yang telah Tuhan janjikan untuk kami. Terlebih keselamatan daripada Tuhan, kehidupan kekal yang telah Tuhan jaminkan untuk kami. Pakai tangan-Mu yang sebentar akan meningkatkan relasi kebenaran firman-Mu kepada kami tempat ini. Jadikanlah penerjemah isi hati Tuhan kepada kami, dan biarlah Roh Kudus yang akan menjelaskan kepada kami, sehingga hati kami boleh menjadi tanah yang subur, pikiran kami menjadi pikiran yang sepikiran dengan Kristus, sehingga kami hanya memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk ibu bapak dan saudara. Shalom, shalom. Kita tadi orang cari jalan itu susah ya. Banyak di jalan ditutupi, apalagi yang di daerah saudara-saudara kita rumahnya di daerah timur itu mau ke sini bingung. Yang dari barat lebih enak ya. Nah, tetapi kita nggak usah mikirkan itu semuanya. Kita sudah Tuhan izinkan, Tuhan berkarya untuk ibu bapak semuanya untuk boleh bersekutu bersama dalam ibadah raya ini, dan mari kita konsentrasi untuk firman Tuhan supaya hati kita dievaluasi, ditegur, dinasihati, sehingga hidup kita boleh benar ya. Tolong periksa lagi handphonenya supaya tidak mengganggu konsentrasi kita di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan diberitakan atau disampaikan oleh hambanya ya, yang tidak asing lagi bagi kita di tempat ini, yaitu kalau saya manggilnya bukan bapak ya, saya manggilnya Pak. Ya opo boleh, kakak boleh, kadang jadi saya panggil Kak Paul saudara. Beliau banyak memberi nasihat-nasihat kepada kita yang masih junior lah, kalau kita bilang kita dulu, saya ini junior. Dan ayo kita konsentrasi. Beliau adalah Bapak Pendeta Paulus itu ya, saya persilakan Pak. Shalom, shalom, salam jumpa kembali ya dalam cinta dan kasih Tuhan ya. Merupakan suatu anugerah dan kemurahan Tuhan tatkala kita bisa berkumpul dan kita masih kuat, sehat ya, panjang umur sehingga bisa berjumpa kembali ya. Puji Tuhan. Terakhir saya pelayanan di sini berapa tahun lalu ya? Ya, lupa ingat ya, setelah COVID ya, sebelum dan sesudah COVID ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Gembala dan juga seluruh diaken atas kepercayaan yang diberikan pada saya menyampaikan benih firman Tuhan. Ya, tadi saya pikir wah mengatasi saya sampai sini ya. Saya dari rumah jam 4, tapi macet total di Duduk sampai mau masuk Gresik. 1,5 jam macetnya. Itu pun saya ambil kiri bahu jalan karena bahu jalan ada kosong. Nah, saya jalan di bahu jalan ya. Bisa nyalip kurang lebih 100 mobil mungkin ya, di bahu jalan, jadi itu bisa sampai dengan cepat ya. Ya baiklah Bapak Ibu yang
sikap. Ya, sikap. Mari tampilkan sikap umat Tuhan di dalam pengiringan. Ya, sikap umat Tuhan di dalam pengiringan. Ya, kita buka Roma 12 ayat ke-11. Ya, sikap umat Tuhan di dalam pengiringan. Ya, saya akan bacakan Roma 12 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Satu ayat ini memberikan satu motivasi yang sangat spektakuler dalam kehidupan kita. Satu statement yang diungkap oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kendor, tentu tidak enak ya. Ya, umpama kita sedang naik kendaraan dan baut-baut ban kendor itu sangat riskan ya, sangat membahayakan. Kipas angin, umpamanya bautnya kendor itu bisa lepas dia punya kipas ya, dan membawa sesuatu yang tidak mengenakan. Hal ini saudara perhatikan diungkap oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ada 3 aspek yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Aspek pertama, bagaimana sikap kita dalam pengiringan pada Tuhan. Yang pertama adalah janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, ini sederhana sekali ya. Saya akan membawa saudara pada hal di mana kita bisa dapat mengerti ya. Nah, yang pertama kita cek di sini ya. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, akhir zaman sekarang kita melihat terjadi satu namanya dekadensi, penurunan nilai-nilai dalam kehidupan manusia. Mereka mulai tidak fokus gitu ya. Manusia mulai mengalami satu kelemahan. Mereka mulai mundur ya, tidak lagi setia pada Tuhan. Nah, ayat ini memberikan motivasi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, sekarang dalam konteks apa? Kita nggak boleh kendor. Ya, ada beberapa hal yang saya akan sampaikan pada saudara. Dalam konteks apa kita nggak boleh kendor? Nah, yang pertama, saudara perhatikan itu dalam konteks ibadah. Ya, ini yang pertama. Jangan kendor dalam konteks ibadah. Ya, cukup jelas. Jangan kendor dalam konteks ibadah kita. Coba kita cek ya, Ibrani 10 ayat 25. Ya, Ibrani 10 ayat 25. Ya. Apa bunyi dari Ibrani 10 ayat 25? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita apa? Saling menasihati dan apa saudara? Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi cukup jelas bahwa realita menyatakan kita nggak boleh kendor dalam aspek ibadah. Ya, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, gereja Tuhan harus makin setia. Ada spirit yang luar biasa dalam konteks ibadah. Cukup jelas saya ini. Janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Pertemuan ibadah kita. Nah, ini dilakukan oleh banyak orang. Mereka hidup dalam kesibukan mereka,
mereka hidup dalam arogansi kehidupan dan mereka menganggap bahwa ya saya nggak perlu Tuhan. Sehingga mereka mulai mengundurkan diri. Sudah ada kasih. Saya bertemu dengan seseorang di Surabaya. Saya katakan, Bapak ini ibadah di mana? Oh, saya Islam, no. Kristen, no. Ya. Saya lihat dari bahasanya, ternyata dia ini ateis. Dia tidak percaya adanya Allah. Saya katakan panjenengan itu, ingat loh ya, panjenengan bernafas, kuat, sehat semua karena Gusti Allah. Ya, maka saya mengajak dia percaya Yesus, setia beribadah. Nah, bagi anak Tuhan sudah perhatikan, ibadah adalah satu perintah. Maka gereja Tuhan perlu melakukan dengan kesetiaan, dengan semangat yang tinggi. Janganlah, saudara perhatikan, kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita makin saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Makin giat, bukan mundur. Ya, ini yang pertama. Jadi kita nggak boleh kendor dalam konteks apa? Sebagai anak Tuhan ya, nggak boleh kendor dalam konteks ibadah. Setia beribadah. Orang yang setia beribadah itu ada konsekuensi yang besar. Dalam 1 Timotius pasal 4, kalau kita cek di sana ya. Nah, mari kita cek 1 Timotius pasal 4. Ya, ayat 7 dan 8 ya. Nah, ini konsekuensi orang yang loyal, dia setia beribadah. Perhatikan. Disebut apa dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8? Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Nah, perhatikan 7b. Latihlah dirimu beribadah. Nah, kita lihat konsekuensi logisnya. Ya, ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Ini konsekuensi logisnya. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini, sekarang ini, maupun untuk hidup yang jelas. Kalau kita loyal, setia beribadah, tidak mudah kendor, tidak mudah patah arah di tengah jalan. Nah, konsekuensi logisnya diberkati kok. Ini janji Alkitab. Bahkan Musa berkata pada bangsanya, jika engkau setia beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, dan segala penyakitku lalukan dari padamu. Itu konsekuensi Alkitabiah. Nah, kalau kita mengerti hal ini, maka janganlah kita kendor, ya, jangan kendor, makin setia beribadah. Nah, ini nomor 1. Nah, sekarang nomor 2 kita lihat. Dalam konteks apa kita nggak boleh kendor? Nah, ini ya. Dalam konteks pelayanan, ya, janganlah kendor dalam pelayananmu. Maju terus, pantang menyerah. Banyak anak Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan mundur, step by step. Ya, dia mundur dari pelayanan. Untuk apa melayani? Nggak ada gunanya. Ya, mereka mulai mundur step by step. Ada alasan apa saya nggak usah melayani? Nah, ada jemaat kami datang pada saya, oh, saya berhenti melayani. Ya, berhenti melayani pujian. Oh, saya katakan tidak. Ya, kalau kamu berhenti sama dengan kamu menolak berkat, ya, saya kasih ayat-ayat firman dan akhirnya kemuliaan Tuhan gak jadi sudah. Ya, gak jadi mengundurkan diri dari pelayanan. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Saudara perhatikan, karena pengaruh, ya, pengaruh dunia, pengaruh zaman yang membuat hati
hati umat manusia itu mulai kendor, ya, kendor untuk melayani. Pertama mereka mulai kendor untuk ibadah. Yang membuat mereka kendor adalah apa? Kesibukan, bisnis dan lain sebagainya. Yang membuat mereka kendor dalam pelayanan sama, kesibukan, pengaruh dunia. Nah, sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, yang Tuhan berikan kepercayaan dalam pelayanan, ingat, pelayanan merupakan kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita. Layani. Sudah perhatikan dalam 1 Korintus, kita cek di sana ya. 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus 15 ayat 58. Apa bunyinya sana? Bunyinya sebagai berikut. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan apa? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, dalam konteks pelayanan. Saudara mau melayani, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Ya. Berdiri teguh, jangan goyah, jangan mudah digoyahkan, saudara yang dikasih. Ya. Jadi sebagai pelayan altar, ya, WL, singers, ya, tim musik, penerima tamu, jangan mudah patah, tetap eksis. Pelayanan, ingat pelayanan sangat indah sekali. Disebut jerih lelah tidak akan sia-sia. Ada upah yang Tuhan berikan. Orang yang mau melayani, saudara perhatikan, itu adalah orang yang benar-benar mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Ya, pertahankan ya nilai pelayanan saudara. Ya, kita masuk selanjutnya. Ini ada beberapa item soalnya. Ya, langkah selanjutnya kita cek ya. Kita nggak boleh kendor dalam konteks apa? Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Pertama dalam konteks ibadah, kedua dalam konteks pelayanan, ketiga itu dalam konteks bersekutu, koinonia. Ya, kita nggak boleh kendor dalam konteks apa? Dalam konteks bersekutu. Nah, ini penting sekali. Persekutuan atau koinonia itu satu hal yang Tuhan inginkan kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bersekutu itu indah, saudara. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, itu indah luar biasa. Ya, ada sesuatu yang membuat saya dan saudara bahagia, sejahtera. Melalui persekutuan kita bisa mengalami satu ketenangan yang sangat luar biasa. Ini saudara perhatikan. Sehingga dalam Mazmur, kalau saudara perhatikan, Mazmur 62, ya, di sana dijelaskan apa ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, itu fellowship. Jadi dalam konteks koinonia, dekat dengan Tuhan kita tenang. Jauh dari Tuhan berarti tidak ada ketenangan. Itu logikanya begini. Logikanya begini. Akhir zaman ini saudara perhatikan, setan itu bekerja double porsi, ya, untuk mempengaruhi manusia termasuk anak Tuhan dan membuat manusia itu patah semangat, ya, dan membuat manusia putus hubungan dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang namanya koinonia atau fellowship. Sehingga manusia ini mulai apa? Gundah gulana, mulai stres, depression dan lain sebagainya.
Dan ini fenomena ini terjadi, saudara. Kita melihat yang umpamanya beberapa hari terakhir ini, itu rentetan. Dan roh-roh itu adalah roh bunuh diri. Ya, kita lihat terjadi di Mall Ciputra. Ya, ada mahasiswa terjun bebas tanpa payung dari lantai 22. Mati. Anak Tuhan. Ya. Kenapa bisa terjadi? Dia ada fellowship. Stresornya apa? Stresornya putus cinta. Hanya putus cinta. Hati gundah gulana terjun dari lantai 22. Ya. Enggak lama kemudian terjadi lagi sesuatu. Seminggu kemudian di Petra, ya, mahasiswa terjun bebas tanpa payung dari lantai 12. Mati. Seminggu kemudian terjadi lagi di Universitas Semarang. Mahasiswa bunuh diri, gantung diri karena pinjol. Terjadi stres yang berat. Mereka nggak ada lagi persekutuan. Ya, nggak lama kemudian di kampus lain lagi bunuh diri. Ini kita lihat ini fenomena yang terjadi. Ya, bahkan di satu daerah, satu keluarga naik ke lantai 26, papa, mama, anak 2 saling ikat-ikatan terjun bareng. Kenapa bisa terjadi? Tidak ada fellowship dengan Tuhan. Ya. Tidak ada persekutuan. Sehingga tidak ada ketenangan dalam hati. Nah, ini yang ironis. Ya, hati-hati. Setan sedang mengincar manusia, khususnya anak-anak Tuhan, sehingga anak Tuhan ini dibuat gundah gulana, dibuat depression yang luar biasa. Solusinya adalah apa? Jangan hendaknya kerajinan berdoa. Pertahankan namanya apa? Fellowship. Pertahankan persekutuan dengan Tuhan. Ini sangat penting, saudara. Penyakit akhir zaman itu bukan fisikal, tapi yang paling dominan adalah psikis. Ini penyakit akhir zaman. Itu psikis. Sehingga tekanan terjadi. Disinilah dibutuhkan namanya apa? Fellowship. Bersekutu dengan Sang Pencipta. Indah, saudara, orang bersekutu itu kan indah. Ya, bersekutu itu artinya ada satu apa? Nah, kita curhat, ya, ada satu ya kesatuan lah, ya, antara subjek dengan objek. Ya, bertemu, kita curhat sama Tuhan. Tuhan, ini loh masalahku. Tuhan, ini persoalan. Ya, serahkan dalam tangan Tuhan. Jangan kita mundur dari Tuhan, jangan. Ya, itu yang ketiga yang harus kita lakukan. Tidak boleh kendor dalam konteks ibadah, pelayanan maupun persekutuan. Nah, yang keempat, kita jangan kendor dalam konteks berkorban. Nah, ini dia. Ini penting sekali, ya. Jangan kendor dalam konteks berkorban. Ya. Berkorban ini merupakan satu anugerah kalau kita bisa lakukan. Sehingga kita berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, saya ulangi, ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Nah, banyak di antara manusia itu enggan untuk melakukan ini, saudara. Mereka eman untuk berkorban, ya,
berkorban, saudara yang kasih, untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, mereka enak. Tapi kalau untuk diri sendiri, ya, manusia lebih dominan untuk berkorban pada dirinya sendiri. Ya, contohnya umpamanya kaum perempuan, ya, berkorban untuk mempercantik dirinya. Besarnya ya, besar. Saya mau baca sebuah artikel seorang artis itu, pengeluaran mempercantik diri setiap bulan atau hampir nobek tiap. Untuk dirinya, dia nggak tahu bahwa dirinya adalah ciptaan Tuhan yang seyogyanya tatkala Tuhan memberkati, dia harus berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan hanya untuk dirinya sendiri. Nah ini sudah kita mau belajar dalam Lukas 6. Coba kita cek ya, Lukas 6 ayat berapa itu? 38. Coba kita cek sana. Ya, Lukas 6 ayat 38. Apa bunyinya? Disebut, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam imanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ya. Jadi kita diajar untuk berkorban, tidak egosentris. Orang egosentris itu adalah orang yang hanya untuk berkorban untuk dirinya sendiri. Nah ini sekarang kita belajar ya. Jangan kendor di dalam hal berkorban. Ingat apa yang saudara tabur, itu yang akan saudara tuai. Ya. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Saya tabur mangga, artinya tanam mangga ya. Saya tanam dari belok. Ya, saya tunggu 5 tahun dia tumbuh besar. 7 tahun, kok belum berbuah ya? Ya. Kalau orang Sulawesi katakan mangga belum berbuah itu di apa? Batangnya dicaca gitu. Ya, ternyata tahun depan belum berbuah. Saya kan menabur, berarti harus menuai kan buah mangga. Saya ambil panah lagi, dan saya ngomong kepada ini mangga, hei mangga, awas kamu ya, tahun depan kamu tidak berbuah, tak potong kamu. Nah ini sudah ya, tak potong. Tahun depan berbuah luar biasa, banyak buahnya sudah. Rupanya takut dipotong ya. Takut dipotong. Berbuah luar biasa. Hausah saudara ya. Itu nama mangganya mangga mana lagi. Kenapa mana lagi? Karena orang kalau habis makan dia tanya mana lagi. Nah, gitu ya. Itu mangga yang manis ya. Mana lagi? Sama dengan gaduh. Nantinya Pak, apa yang kita tabur saudara perhatikan, itu akan kita tuai. Sehingga dalam hal ini gereja Tuhan, jangan bosan-bosan tatkala engkau diberkati berkorban bagi kemuliaan nama Tuhan. Ingat baik-baik, apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tabur, tuai, tabur, tuai. Ya, saya hamba Tuhan yang Tuhan izinkan pelayanan di sebuah kecamatan. Ya. Si menabur yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Mau bangun
gereja, saya takut. Saya ngomong sama istri, semua takut. Bangun gereja, bangun. Ya, bangun pastori, kita takut. Semuanya. Sekian puluh tahun kemudian kami menuai. Ya, Tuhan berkati kami menuai. Ya, diberkati ini, diberkati itu, dan sebagainya. Itu ajaran firman Tuhan. Ya, dan itu ajaran dari almarhum pendiri GBPS Om Isa. Kita disuruh menabur. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Ya, saya masih ingat dulu saya sekolah Alkitab ya. Setiap hari Jumat itu Om Isa menabur untuk kami murid sekolah Alkitab. Ya, dia menabur. Jadi murid sekolah Alkitab itu setiap hari Jumat itu perbaikan gizi. Ya, istilah kami ya. Karena apa? Beliau berkorban untuk anak sekolah Alkitab, dibelikan ayam. Ya, itu setiap hari Jumat. Ayamnya saya nggak tahu. Dia saya waktu sekolah Alkitab pada bonus itu juga ya. Ya, itu taburan beliau, itu dari kantong sendiri. Dia berikan pada itu. Ya. Nah ini penting. Jadi berkorban ini adalah ajaran firman. Jangan kendor dalam hal berkorban. Kita nggak boleh kendor. Tetap laksanakan tugas. Dan kalau kita diberkati, silakan kita berkorban. Ya. Nah selanjutnya kita cek lagi ya. Ada beberapa item di sini. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dalam konteks ibadah, pelayanan, persekutuan, berkorban, tapi juga dalam konteks mengasihi. Nah ini dia. Jangan kendor dalam konteks mengasihi. Nah di zaman ini kita melihat kasih manusia. Nah istilah kerennya itu mengalami dekadensi love gitu. Ya. Penurunan nilai-nilai cinta dan kasih. Ini sangat ironis sudah, sangat ironis. Penurunan cinta dan kasih dalam rumah tangga. Sehingga apa? Terjadi pertikaian dalam rumah tangga. Kenapa? Cinta dan kasih mulai pudar. Terjadi pertikaian antara suami dan istri, antara orang tua dengan anak, anak dengan orang tua. Ini kan ironis sudah, sangat ironis. Nah Tuhan mengajar saudara, jangan kita kendor dalam konteks mengasihi. Jangan kendor, tetap bertahan. Ya. Bertahan dalam cinta dan kasih itu sangat penting. Sebagai gereja Tuhan, ingat cinta dan kasih adalah perintah yang harus kita lakukan. Dalam Matius, kalau saudara perhatikan, kita cek di sana ya. Matius 22. Ya, kalau kita cek di sana Matius 22. Ya, ayat 37. Nah, Matius 22 ayat 37 ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah apa? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi cukup jelas. Kita nggak boleh kendor. Bukan hanya dalam konteks ibadah, pelayanan, pengorbanan, fellowship, tapi jangan kendor dalam konteks cinta dan kasih. Bertahan dalam cinta dan kasih. Suami istri cinta kasihnya bertahan. Ya. Orang tua dengan anak cinta dan kasihnya tetap bertahan.
Ingat loh, salah satu pekerjaan iblis juga pada akhir zaman, ya, itu membuat kasih manusia mengalami kemudaran, kehancuran. Ya. Sehingga fenomena yang terjadi juga pada akhir zaman ini adalah apa? Fenomena-fenomena perselingkuhan. Ya. Ngeri saudara, kalau saudara melihat keberadaan dunia modern sekarang ini, ngeri sekali. Ya. Sangat ngeri. Orang-orang dunia, termasuk tanda kutip anak Tuhan, ya, melakukan hal-hal yang out of konteks dari kebenaran firman. Kenapa? Karena tidak mempertahankan cinta dan kasih. Kalau kita pertahankan cinta dan kasih itu bersatu, tidak mudah bergoyahkan. Ya, istriku adalah istri satu-satunya yang tercantik. Suamiku adalah satu-satunya suamiku yang terganteng. Itu kalau ada cinta dan kasih. Tapi kalau cinta dan kasih sudah hilang, sudah mulai pudar, nah dia lihat istrinya, aduh, istriku kok sekarang keriput ya. Tapi istri tetangga kok glowing ya. Ini pertanda kasihnya mulai ya. Ibu-ibu mulai lihat suami di rumah mulai botak ya, giginya mulai goyang. Tapi suami tetangga kok, wah, maco, gagah. Nah ini sudah hati-hati. Hati-hati. Saya katakan hati-hati sekali. Ya, jangan kita terkontaminasi dengan pola dunia, di mana iblis menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Hati-hati sekali. Ya. Saya mengajak saudara untuk jangan kendor dalam konteks mengasihi. Tetap pertahankan cinta dan kasih. Ya, oke. Lanjut. Ada berapa item ini saya ajarkan pada saudara ya. Jangan kendor dalam konteks mengembalikan miliknya Tuhan. Jangan kendor dalam mengembalikan miliknya Tuhan. Sekarang lagi tren viral di medsos. Ada yang menyatakan diri hamba Tuhan, ya, menentang perpuluhan, dan mereka berkata perpuluhan itu tidak alkitabiah. Saya hanya tersenyum. Ya. Viral lagi, ada hamba Tuhan tua yang orang Manado ngomong sudah bawa tangan, menentang perpuluhan. Ya. Banyak saudara. Saya mau katakan kepada saudara, perpuluhan itu adalah perintah, dan perpuluhan itu adalah alkitabiah. Ya. Silakan di medsos mau viral itu orang-orang yang menentang. Tapi anak-anak Tuhan jangan kendor, tetap eksis melakukan. Ya, orang Tuhan di zaman kami viral di medsos, mereka nggak peduli. Ya, mereka kemudian Tuhan udah dewasa. Malah mereka berkata, kok gitu omnya? Mereka itu ya menentang firman Tuhan ini. Jangan sudah. Perpuluhan adalah perintah, silakan kita lakukan. Silakan, jangan kendor dalam konteks mengembalikan miliknya Tuhan. Tatkala kita kembalikan miliknya Tuhan, itu sebagai refleksi ucapan syukur kita bahwa Tuhan sudah memberkati saya dan sudah. Dan ingat loh, apa yang kita tabur kita akan Tuhan. Ya, setia, taat kembalikan miliknya Tuhan. Jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ada di medsos. Ya, dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini, ya, saya mengajak semuanya jangan kendor dalam hal
mengembalikan miliknya Tuhan. Berilah seluruh perpuluhan kepada Tuhan. Lakukan. Ya. Oke. Kita masuk sekarang yang kedua. Yang kedua, saudara perhatikan sikap umat Tuhan dalam pengiringan. Pertama adalah janganlah hendaknya kerajinan mengendor. Nah, yang kedua disebut apa? Biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, biarlah rohmu menyala-nyala. Ini sangat penting. Jadi gereja Tuhan pada akhir zaman, roh kita ini jangan padam, tetap menyala-nyala. Di dalam mengiring Tuhan, roh kita itu tetap menyala-nyala, jangan padam. Nah, roh yang menyala-nyala itu berbicara roh yang kita memiliki satu spirit, satu semangat yang luar biasa. Jadi roh yang menyala-nyala adalah roh yang semangat. Ya, kita ada semangat, tidak patah arang. Ya. Saya tekankan, saya selalu memakai istilah tidak mudah patah arang di tengah jalan. Ya, ada semangat terus yang baru, semangat beribadah, semangat memuliakan Tuhan. Ini sangat penting. Ya, ada semangat. Orang yang ada semangat itu ada kekuatan baru. Ya, dalam Yesaya 40 kalau saudara perhatikan, ya coba kita cek ya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Ya, apa bunyinya sana? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah apa saudara? Semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Nah, perhatikan 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetap ada spirit. Jadi janganlah hendaknya kerajinan mengendor, tapi rohmu itu menyala-nyala. Nah, roh yang menyala-nyala ada semangat yang luar biasa. Saya masih ingat ya, waktu saya sekolah Alkitab tahun 80-an di Sawahan. Mungkin Bapak Ibu ada ya yang masih ingat ya, yang tua-tua ya, pernah ibadah di Sawahan tahun 80-an. Itu roh yang semangat itu luar biasa. Itu worship leader kalau nyanyi hanya 2 lagu ya, hanya 2 lagu. Api Pantekosta kupunya ya. Ku biarkan menyala. Api Pantekosta kupunya. Ku biarkan menyala, menyala, menyala ya. 2 lagu gini kan. Dan kita melihat semangat jemaat luar biasa ya. Jemaat ini rohnya menyala-nyala sehingga jemaat itu merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Nah, ini harus ada dalam kehidupan kita. Roh yang semangat, roh yang menyala-nyala, artinya roh yang ada semangat baru terus menerus. Nah, kedua, roh yang menyala-nyala adalah roh yang penuh sukacita. Ya, perhatikan di sini. Roh yang penuh sukacita, ada sukacita. Itu roh yang menyala-nyala. Jadi kita enjoy sudah dalam segala hal apapun kita alami, persoalan apapun yang kita alami, ada roh yang menyala-nyala, ada sukacita, ada ucapan syukur. Nah, ini penting. Salomo berkata, hati yang gembira adalah obat yang baik. Semangat yang patah mengeringkan Tuhan. Nah, kita mau mana sekarang? Kalau saudara mau sehat, silakan.
hati bersukacita terus. Ya, kita enjoy, hadapi semua persoalan dengan sukacita. Dan itu real. Ya, seorang dokter internis di Surabaya, Bapak Hans Chandra kalau nggak salah ya. Itu dokter internis terkenal di Surabaya. Dia membuat medsos dan dia berkata, "Tatkala kamu bersukacita, maka imun-imunmu itu akan meningkat. Terjadi satu kekuatan yang luar biasa. Tatkala kamu menyanyi, imunmu akan meningkat." Ya, jadi gak heran, nah, Tuhan ini kan ada enjoy ya, ada sukacita, menyanyi sudah. Jadi mari kita anak Tuhan lebih banyak menyanyi, roh yang menyala-nyala. Artinya apa? Ada satu sukacita. Kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Saya kalau nyetir dari Tuban sampai Surabaya, saya banyak menyanyi. Ya, setelah bulan rohani, saya menyanyi, saya angkat tangan, ya. Cuma kalau angkat tangan satu toh ya, kan berdua. Sebab kalau dua kan dari saya nyetir, angkat tangan dalam mobil nyanyi. Ya terasa sudah sampai Surabaya. Ya, menyanyi itu indah. Saya menyembah dalam mobil, memuji Tuhan tanpa terasa air mata tercurah. Ya, indah sekali. Roh yang menyala-nyala, kita ada semangat yang baru. Roh yang menyala-nyala, ada sukacita, ada ucap-ucap. Ini penting bagi anak Tuhan. Ya, jadi menghadapi problem, persoalan, jangan saudara hadapi dengan mencucu. Hadapilah dengan sukacita, roh yang menyala-nyala. Ya, orang sukacita kan, hati yang gembira adalah apa saudara? Obat yang manjur. Ya silakan. Kita bersukacita bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus ya. Kita masuk yang ketiga. Nah, yang ketiga terakhir, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan yang terakhir adalah apa? Layanilah Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kemampuan, kesehatan, layani Tuhan. Ya. Layani Tuhan berarti apa? Melayani Dia dengan hati hamba. Ya. Melayani Tuhan berarti dengan apa? Layani Dia dengan hati yang berkorban. Layani Tuhan berarti melayani dengan apa? Dengan hati yang rela. Dan terakhir, layani Dia sesuai dengan panggilan kita. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita, memberkati kita, dan kita benar-benar memiliki sikap di dalam pengiringan kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian kasih Yesus di dalam hidup. Haleluya. Indah hidupku menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, kemenanganku sepanjang jalan. Kasih Yesus indah dalam kasih
Katakan dengan iman kasih Yesus. Oh haleluya, amin. Mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa lalu. Kasih Yesus tinggal dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan, melangkahkanku sepanjang jalan. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membawa hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa lalu. Dalam kasih-Mu ku merasa Bersyukur ya Tuhan, firman-Mu yang indah pada pagi hari ini Tuhan, mengingatkan kami agar iman kami tidak kendor ya Tuhan, kami tetap menyala-nyala, tetap melayani Tuhan. Itu yang kami butuhkan ya Tuhan, karena hidup kami adalah anugerah, hidup kami hanya untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah pada pagi hari ini. Tuhan berkati Bapak Paulus itu yang sudah berkati kami dengan firman-Mu. Biar Tuhan terangkan hikmat aku dari Tuhan, dari melalui kehidupan beliau, nama Tuhan dipermuliakan. Juga Tuhan berkati kami sudah mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar kami tidak hanya mendengar, tapi juga kami menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Bahasanya Tuhan kami juga akan berikan persembahan untuk perjamuan di tempat ini. Tuhan berkati, biarlah persembahan dapat digunakan untuk perjamuan di tempat ini. Semuanya untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.